Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Inright 2020. Dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung pemateri kita yang luar biasa, Pak Engkizar. Selamat datang Bapak. Selamat Sehat datang. Pak? Assalamualaikum, sehat Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman semua, ini merupakan webinar yang akan kita adakan selama kurang lebih 2 jam. Nah, dimohonkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan video dan audionya tolong di-unmute. Tolong di-mute dulu. Nanti ketika sesi diskusi, kita akan diskusi secara langsung dengan pemateri. Nah, saya Afifah Zafira selaku host di sini akan menyerahkan langsung kepada moderator kita yang kece badai ini, Kak Fardatil Aini Agusti, yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kepada Kak Aini, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Afifah yang sudah memberikan kesempatan pagi ini untuk memimpin acara Inright sesi pertama tentunya. Nah, mungkin teman-teman semua sudah nggak sabar ya sama acara kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai acara, saya harapkan nanti teman-teman bisa menyimak dengan baik, serta di sesi diskusi nanti bisa tidak menjadi penonton saja, tapi aktif dalam sesi diskusi nanti. Baiklah, sekarang sudah hadir bersama kita semua Bapak Engkizar, SIK MED. Tentunya pembicara kita ini sangat luar biasa sekali. Beliau sudah publish di banyak jurnal bereputasi tentunya, dan juga tidak kalah hebatnya, beliau sudah banyak publish di jurnal terindeks Scopus. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi inti yang akan disampaikan oleh Pak Engkizar selama 30 menit ke depan. Kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Koma. Saya bangga sekali karena ternyata Koma ini di-create ya, atau dimotori oleh mahasiswa UNP. Jadi saya berharap kepada adik-adik semua, khususnya mahasiswa UNP, tidak hanya mahasiswa UNP, siapapun Anda yang tergabung dalam webinar ini, perlu banyak belajar kepada Kak Afifah dan Kak Aini. Karena beliau, kedua mahasiswa ini, saya masih ingat kami bertemu 2018, kurang lebih hampir 3 tahun kami berkolaborasi. Kita berdiskusi, kita berdiskusi, kemudian kita membuat ide, kita menulis. Bahkan kedua mahasiswa ini hampir setiap dimanapun saya jadi pemateri, menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu mereka sudah dapat ID Scopus. Untuk Anda ketahui adalah ID Scopus itu tidak mudah mendapatkannya. Bagi Anda yang sekarang adik-adik yang mendapat beasiswa bidik misi, itu sangat memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dengan syarat Anda sudah ada 1 atau 2 artikel yang sudah terindeks di jurnal internasional. Baiklah, boleh Afifah nanti ditayangkan PowerPoint-nya. Sesi pagi ini sebetulnya sengaja saya tidak akan menampilkan banyak PowerPoint, yang lebih khusus saja kita akan biarlah sedikit yang kita bicarakan tapi ada manfaatnya. Dan kemudian nanti seperti yang dikatakan oleh Kak Aini,
saya harap sahabat Koma ini semua aktif berdiskusi dan insyaAllah nanti akan kita fasilitasi. Oke, next, Viva. Ini sedikit profil saya. Oke, itu tidak ada masalah. Next. Oke, next. Lanjut, Viva. Ya, coba naik ke atas sedikit, Pak. Yang apa? Yang coba lihatkan sedikit Google Scholar-nya. Ya, yang kawan-kawan lihat ini adalah akun Google Scholar. Jadi apabila adik-adik semua sudah mempunyai satu saja artikel yang terindeks di Google Scholar, maka adik-adik semua sudah akan bisa mendapatkan akun Google Scholar dan bisa dilihat oleh seluruh orang di dunia ini. Ini namanya akun Google Scholar. Syaratnya adalah Anda perlu satu artikel Anda terbit di jurnal yang terindeks Google Scholar, dan itu tidaklah susah. Bahkan ada beberapa mahasiswa saya di PAI, di UNP, itu sudah ada mempunyai jurnal nasional sudah 2 dan 1 jurnal internasional. Padahal dia baru semester 6 atau masuk semester 7 sekarang. Nah, next, Iva. Oke, saya akan sedikit bercerita dulu adik-adik tentang kenapa harus menulis. Ini sebetulnya pertanyaan menarik. Kenapa mahasiswa harus menulis? Jika Anda baca berbagai literatur, katakanlah ada ungkapan yang disampaikan oleh Buya Hamka, menulislah Anda, maka Anda akan dikenal orang. Mungkin sekarang kalau kita lihat, kita contohkan Buya Hamka, yang orang yang paling masyhur menulis di dunia academic writing. Buya Hamka sudah hampir 100 tahun yang lalu meninggal dunia. Tapi sekarang dia masih dikenal orang, dia masih disebut orang, dia masih hidup walaupun dia sudah meninggal mungkin ratusan tahun yang lalu. Coba kita lihat lagi peraih Nobel dunia, atau kita lihat seperti Einstein contohnya. Einstein sudah mungkin hampir meninggal dunia mungkin ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dia masih dikenal orang, sampai sekarang dia masih diingat orang. Apa yang diingat orang adalah karyanya. Nah, kita selaku mahasiswa tentu yang akan diingat orang itu adalah karya Anda. Nah, dalam konteks menulis ini, sebetulnya menulis artikel ini tidaklah susah. Saya bisa pastikan sekarang hampir semua adik-adik yang hadir sekarang ini sudah menulis artikel ilmiah. Hanya saja ada artikel ilmiah itu yang tidak dipublikasikan. Saya contohkan, bagi Anda yang sudah semester 7 sekarang, katakan Anda sekarang sudah semester 7 atau sudah semester 3 atau semester 5 minimal. Hampir tiap semester itu seluruh mata kuliah yang Anda ikuti pasti menyuruh Anda menulis mungkin makalah, mungkin tugas kuliah atau tugas untuk pengganti ujian akhir semester. Nah, sebetulnya tugas-tugas itu kalau Anda buat secara baik, dia akan menjadi artikel ilmiah. Hanya saja kebanyakan bukan semuanya, kebanyakan dari mahasiswa menulis makalah, menulis tugas yang diberikan oleh dosen hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas kuliah. Nah, ini di sini sebetulnya kesalahan yang besar. Saya bahkan di dalam mata kuliah riset metodologi yang saya ampu, itu ada beberapa orang mahasiswa yang akhir tugas kuliah itu malah menjadi jurnal. Oke, itu sedikit pengantar. Jadi mahasiswa ini tidak mungkin seorang mahasiswa itu tidak menulis. Nah,
dan tidak mungkin seorang mahasiswa itu dia tidak bersentuhan dengan academic rating, ya, tidak mungkin. Jadi seluruh mahasiswa pasti menulis. Hanya saja ada tulisan itu yang belum layak kita jadikan jurnal, ada yang sudah layak kita jadikan jurnal. Nah, ini akan kita bicarakan hari ini. Nah, tapi intinya pada pengenalan ini adalah menulislah Anda, maka Anda akan dikenal orang. Orang yang tidak menulis tidak akan pernah dikenal oleh orang. Itu intinya. Jadi artinya adalah menulis bagi seorang mahasiswa adalah kebutuhan. Ya, menulis adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban atau tanggung jawab. Menulis itu adalah kebutuhan. Karena seperti Anda ketahui ada 3 tridharma kampus ini, Anda belajar, Anda mengabdi, dan Anda menulis. Nah, menulis jangan Anda tunggu pada akhir studi Anda. Sering saya jumpai mahasiswa, katakanlah di beberapa perguruan tinggi sekarang atau hampir di semua perguruan tinggi sudah mewajibkan mahasiswa yang S1 wajib mempublikasikan artikel 1 ilmiah sebelum mereka wisuda. Nah, hanya saja kebanyakan mahasiswa menunggu pada akhir studi baru menulis. Ini masalahnya. Nah, padahal itu bisa dicicil. Ya, saya masih ingat dengan Afifah, dengan Aini dulu kami sudah publikasi itu pada tahun 2018. Padahal mereka baru tamat 2019 kalau saya tidak salah. Nah, artinya menulis jangan ditunggu untuk hanya sekedar menyelesaikan tugas makalah, tugas dosen atau tugas dari kampus. Jadi dimulai dari sekarang. Nah, itu satu. Yang kedua adalah apa yang Anda tulis? Nah, ini pertanyaannya lagi. Banyak mahasiswa yang kadang-kadang menganggap menulis itu susah. Padahal sebetulnya tidak susah. Pak, apakah semua yang kita tulis itu harus penelitian lapangan? Apakah harus ada data dari lapangan? Tidak. Nah, yang pertama yang Anda lakukan adalah menulis itu kita bisa dapat dari berbagai ide. Contoh, sekarang ini kita dalam masa pandemi. Saya dengan 8 orang mahasiswa saya sekarang sedang menulis tentang, saya ini orang Islamic Studies, orang pendidikan Islam. Nah, sekarang adik-adik semua, bagi yang sedang melakukan PLK di sekolah, atau bagi adik-adik yang sedang magang, nah itu hampir semua yang ada di tempat kalian magang, di tempat kalian PLK, itu semuanya masalah. Contoh sekarang pembelajaran daring, itu pun juga masalah. Banyak betul problem yang terjadi ketika masa pandemi ini. Di antara permasalahan, contoh ini saya contohkan beberapa permasalahannya adalah permasalahan tentang kurang ketersediaan fasilitas atau sarana. Mungkin bagi kawan-kawan yang tinggal di kota itu tidak dimasalah. Tapi ini akan menjadi masalah bagi kawan-kawan yang tinggal di pedesaan. Bahkan ada mahasiswa saya yang dia harus keluar dulu dari kampungnya 2 kilo. Dia harus keluar kampungnya 2 kilo untuk mendapatkan sinyal internet ya. Kepada peserta diharapkan untuk mute mic-nya dulu karena mengganggu pemateri kita menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, nah ini sebetulnya ini kasus yang langsungnya nih. Nah ini pun sebetulnya masalah. Ya, ini pun sebetulnya masalah. Nah, kenapa? Ini tidak jarang, kadang-kadang ada mahasiswa yang kadang-kadang dia tidak paham ketika ada masuk ke dalam sebuah webinar. Kenapa? Itu sering terjadi, tidak hanya di webinar kita ini. Bahkan kadang-kadang kalau saya mengikuti webinar di seminar nasional dengan rektor, dengan dosen, ini pun terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Masuklah kokok ayam ke dalam webinar kita ini, masuklah orang menjual sate, orang menjual soto gitu ke dalam. Jadi ini pun masalah. Nah, ini contoh kecil aja. Nah, masalah ini bisa kita dapatkan dari ide yang ada pada kepala kita, atau masalah yang kita nampak dari realita yang ada terjadi di masyarakat, atau masalah itu dimunculkan oleh orang. Nah, kita ini sekarang beragam dari berbagai jurusan yang berbeda yang masuk webinar ini. Nanti kan coba kita create satu contoh isu yang bisa kita jadikan sebagai masalah. Nah,
kalau kita lihat di ini riset ya, ini riset itu adalah perlu juga adik-adik pahami adalah saya dulu banyak diajar oleh dosen-dosen yang luar biasa ketika saya kuliah di negara seberang itu. Katanya begini, untuk kamu ketahui adalah seluruh apapun permasalahan di muka bumi ini tidak ada yang baru. Itu sudah dikaji oleh semua orang. Apapun bentuk masalah, apapun bentuk persoalan di muka bumi ini, semua sudah diteliti orang. Jadi jangan Anda berpikir kalau Anda ingin memulai menulis sebuah artikel, Anda mencari sebelumnya belum ada nih Pak. Ini yang pertama ini Pak. Tidak mungkin itu. Ya. Ini yang pertama nih Pak. Belum ada, tidak mungkin. Makanya namanya itu riset. Re itu mengulang, set itu mencari kembali. Ya. Kalau kalau seandainya Anda mungkin mencari yang paling baru, namanya new set, bukan riset. Artinya apa? Kita hanya mengulang-ulang apa yang telah dikaji orang sebelumnya. Nah, katakan mungkin dahulu orang pernah mengkaji tentang wabah ya. Bagaimana pendidikan berjalan dalam masa wabah? Dulu ada wabah SARS, sekarang ada COVID itu. Kalau saya boleh mencadangkan, katakan begini, kita membahas tentang problematika pembelajaran daring di masa pandemi. Itu pun sudah oke juga kalau kita jadikan sebuah tema dalam artikel. Nah, hanya saja kebanyakan mahasiswa, kebanyakan adik-adik semua, jika kalian menulis sebuah artikel, jangan kita mulai dulu dari judul. Sama juga seperti kalau kalian mengajukan skripsi ke jurusan atau ke kampus. Jangan dimulai dari sebuah judul. Kita mulai dari sebuah masalah. Nah, masalah itu sebetulnya banyak betul kalau kita ingin cari. Tidak perlu kita cari sebetulnya. Banyak betul yang kita dengar, ya, yang kita lihat ataupun yang kita dapatkan. Nah, oke. Coba next Ifah yang penuh Pak tadi. Jadi itu pengantar tentang apa sebetulnya harus kita teliti. Jadi tidak harus dia penelitian lapangan, tidak harus dia penelitian yang ada angka-angkanya. Ya, oke kita lihat lagi. Coba lihatkan PowerPoint-nya. Jadi nanti kita sekarang boleh kalian boleh adik-adik semua mencadangkan sebuah judul atau sebuah masalah. Nanti kita akan coba petakan bersama-sama apa yang tepat seharusnya kita jadikan sebuah tema di dalam diskusi ini. Coba Ifah ditayangkan PowerPoint apa tuh? Oke, terus ini. Oke, ini ada kurang lebih sekitar 6 proses ilmiah itu. Kalau kita belajar ya, ada kurang lebih 6. Nah, 6 ini tidak bisa lepas dari ini. Yang pertama adalah identifikasi problem. Nah, belum lagi ini, naik ke atas dulu. Identifikasi, coba yang 6 di atas ini. Ya, yang di atas. Coba lagi. Ya. Artinya ada 6. Coba tampilkan ini. Tampilkan PowerPoint Pak. Sementara naikkan yang di atas ini, yang di atas. Yap. Yaitu. Ya. Nah, kalau kalau ada perhatikan, nah proses ilmiah itu, nah hanya saja kadang-kadang inilah perbedaannya. Kalau kalian semua membuat tugas makalah ke dosen dengan proses ilmiah yang akan kita jadikan sebuah artikel. Nah, coba tampilkan lagi ini yang apa? Alah, nanggadang. Iya. Iya. Ini tampilkan PowerPoint Pak ini. Tampilkan lagi. Ya. Sebentar ya. Tidak apa-apa, sabar. Orang sabar itu kabarnya subur. Ya. Iya. Nah, yang di atas ini, yang 6. Oke. Yap. Oke. Ya, situ ini. Yap. Ya.
Ini perlu adik-adik perhatikan semua. 6 proses ini tidak bisa lepas. Inilah bedanya jika adik-adik semua kalau mengumpulkan makalah ke dosen, 6 proses ini pasti tidak dilalui. Pasti tidak dilalui. Karena hanya sekedar tugas kuliah atau tugas akhir semester. Nah, yang pertama itu adalah saya akan contohkan, saya sebutkan 6 ini, saya akan contohkan langsung kepada kasus yang ada pada kita sekarang. Nah, katakan sekarang identifikasi masalah. Nah, kita sepakat sekarang masalah yang nyata di depan kita ini sekarang adalah tentang COVID. Nah, masalah COVID ini kita mau kaji dari mananya? Apakah dari aspek ekonominya, atau apakah dari aspek pendidikan, apakah dari aspek sosial, apakah dari aspek politik? Nah, dalam konteks kita di perguruan tinggi tentu kita akan konsen membahas tentang masalah dalam pendidikan. Nah, katakan sudah ada, kita dapat, kita akan membahas identifikasi masalah. Sekarang kita sudah dapat satu problemnya adalah COVID. Nah, COVID itu adalah paling besar problemnya. Hanya saja sekarang kita akan membahas apa yang kita bahas. Katakan kita membahas COVID ini dalam konteks pendidikan. Nah, kita akan kasih temanya adalah problematika pembelajaran. Mungkin pembelajaran itu ada di SD, di SMP atau SMA atau bahkan di perguruan tinggi. Nah, artinya apa? Kita akan bahas tentang identifikasi masalah pembelajaran COVID, problematika pembelajaran COVID di perguruan tinggi bisa jadi, atau problematika pembelajaran pada masa COVID di daerah terpencil bisa jadi, atau di kota. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah Anda semua mendapatkan identifikasi masalah. Nah, kadang-kadang sekarang yang hampir saya temui banyak mahasiswa sekarang sebetulnya dia nampak apa yang mau dikajinya itu. Nah, dia nampak apa yang mau dikajinya. Hanya saja dia tidak faham bagaimana mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, hanya saja sekarang saya contohkan pada kasus yang terdekat pada kita hari ini adalah tentang COVID. Nah, kalau bagi saya yang sedang saya tulis sekarang dengan kawan-kawan kalian yang sesama mahasiswa, kami menulis tentang problematika pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 itu sebagai contoh. Nanti kalian boleh andaikan identifikasi bagi kalian yang jurusan kimia, bagi kalian yang jurusan sosiologi, bagi kalian artinya apa? Ini titik masalahnya. Kita bisa menarik titik masalah ini kemana saja. Orang matematik nanti tariklah dia nanti ke arah matematik. Orang kimia nanti tarik dia ke arah kimia. Orang sosiologi nanti tarik masalah ini kepada arah sosiologi. Nah, setelah kita dapatkan problem ini, kita lakukan review atau literatur review. Nah, saya mengandaikan begini. Selalu saya analogikan agar kita mudah memahami. Kita menulis ini, saudara, adik-adik semua, kita menulis ini sama seperti keran air. Ya, kalau Anda lihat ada tetmon yang besar, ya, tetmon itu sama seperti kepala Anda. Ya, tetmon yang merah itu yang diisi air, kemudian tidak mungkin tetmon itu akan mengalir air ke kerannya jika tetmonnya kosong. Nah, sekarang apa maknanya? Tidak mungkin ya jari jemari anda ini bisa mengetik atau menulis sesuatu ke dalam sebuah ide atau di depan laptop Anda kalau kepala Anda kosong. Nah, sekarang langkah pertamanya adalah, nah sekarang setelah kita dapat problematika pembelajaran daring di masa COVID. Nah, langkah selanjutnya adalah saya suruh mahasiswa ketika kami membahas sebuah problem, minimal dia membaca 25 jurnal tentang problem yang mau dikajinya. Itu langkah berikutnya. Jadi mustahil seorang mahasiswa akan menulis jika kepalanya kosong. Ya. Makanya kalau Anda pergi ke sebuah masjid, kemudian Anda mau beruduk contohnya, kemudian Anda putar keran air di masjid itu, ternyata airnya tidak turun, pasti Anda berpikiran, oh ini air baknya ini nggak ada isinya ini. Nah, atau ada masalah di atasnya. Nah, sama dengan kita,
ketika kita menulis, makanya banyak mahasiswa sekarang atau kebanyakan mahasiswa sekarang ketika dia mau menulis di depan laptop, dia lama duduk termenungnya daripada menulisnya. Ya, lama duduk termenungnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau turun dari kepala itu ke jari jemarinya. Nah, kenapa dia tidak turun? Karena tidak ada isinya. Nah, sudah dua tugas Anda. Setelah mengidentifikasi masalah, silahkan baca dulu. Anda tidak perlu terburu-buru. Boleh Anda baca 20 artikel, 30 artikel, 40 artikel. Saya selalu setelah saya mau menulis sebuah artikel, saya temukan masalahnya, langkah berikutnya adalah saya membaca artikel yang berkaitan dengan itu. Yang ketiga adalah, nah, setelah Anda membaca artikel berbagai literatur yang terdahulu, Anda spesifikasikan masalah itu. Apa artinya? Katakan contohnya. Tidak semua masalah COVID ini akan kita kaji. Itu pasti. Ya, tidak mungkin semua kita kaji. Ya, katakan contoh ini, contoh saja, kalau di pendidikan Islam, adik-adik kita yang di IAI contohnya, adik-adik kita yang di PAI yang guru agama Islam, bisa dia menulis begini. Problematika pembelajaran Al-Quran di masa pandemi. Nah, itu spesifiknya begitu. Nah, karena kita tahu tidak mungkin belajar Al-Quran ini daring, ya, karena itu belajar kemahiran. Nah, bagi orang-orang kalian yang berbeda jurusan dari yang lain, kalian boleh menariknya ke arah seperti itu. Jadi setelah kita tahu masalah besarnya itu, kita baca literatur reviewnya. Nah, kadang-kadang kita menemukan masalah spesifik ini setelah kita membaca literatur review. Ya, pasti begitu. Tidak mungkin Anda mengetahui spesifik masalahnya jika Anda tidak membaca jurnal-jurnal terdahulu. Nah, kadang-kadang inspirasi ini timbul karena kita membaca artikel-artikel dan penelitian orang terdahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengambil data. Nah, ada kadang-kadang yang sungguh keliru, sebagian besar mahasiswa mengatakan mengambil data ini harus ke lapangan. Ini sebetulnya juga tidak betul. Ya, Anda boleh mengambil data lapangan itu ketika Anda meneliti tentang mungkin katakan begini, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Presiden Jokowi dalam masa pandemi. Itu boleh Anda katakan Anda akan pergi ke lapangan. Nah, tapi kalau Anda katakan seperti tadi, Anda boleh mengambil data itu dari berbagai sumber. Tidak hanya dalam bentuk Anda terjun ke lapangan atau Anda interview ke lapangan. Bahkan dalam penelitian kuantitatif, Anda boleh mengirimkan angket itu online saja, tidak ada masalah. Kadang-kadang kalau kita buka Yahoo.com biasanya, di sebelah kanan itu biasanya kita temukan bagaimana survei orang terhadap tampilan-tampilan di Yahoo tersebut. Kita akan pilih nanti ya, sangat baik, tidak baik, kurang baik, begitu saja. Nah, itu pun sudah bisa kita jadikan sebagai kita mengambil data. Data itu ada data yang kita terjun langsung ke lapangan, ada data yang bisa kita ambil dalam teks, dalam buku, dengan kitab dan sebagainya. Kemudian adalah analisis data. Nah, analisis data ini saya tidak pasti apakah adik-adik semua sudah faham tentang kalau kita berbicara 2 payung penelitian atau 3, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, biasanya dalam kuantitatif, kawan-kawan akan menggunakan biasanya 3 software. 3 software itu adalah ada SPSS, ada EMOS, ada Minitab. Nah, biasanya begitu. Jarang lagi orang sekarang memakai yang manual. Ya. Nah, di dalam kualitatif Anda boleh menggunakan NVivo. Nanti kalau Anda lihat di Google, ada ketik nanti NVivo alat analisis kualitatif. Nah, menganalisis data. Nah, ini proses. Selanjutnya adalah Anda melaporkan data, Anda melaporkan hasil penelitian. Pengalaman saya dari 6 proses ilmiah ini adalah yang paling sulit itu adalah menuliskannya. Ini tantangan yang berat, menuliskan hasil riset tersebut. Nah, menemukan masalah tidaklah susah, ya. Membaca literatur review dari jurnal juga tidak susah. Kemudian membuat spesifik apa yang akan kita kaji juga tidak susah. Mengambil data juga tidak susah. Ya, kita menganalisis, apalagi kalau kita menganalisis pakai SPSS,
Anda kirimkan angket, angket itu dikembalikan orang, Anda kirim ke dalam SPSS, Anda analisis, dia selesai. Nah, proses yang agak lama itu biasanya adalah menuliskan, bagaimana kita menuliskan hasil penelitian tersebut. Nah, ini 6 proses ini harus kita lalui untuk melahirkan sebuah artikel ilmiah yang baik. Next, ini. Coba next. Nah, adik-adik semua yang saya banggakan, ini ada 3 payung besar penelitian ya dalam metodologi penelitian. Satu adalah kuantitatif, satu adalah kualitatif, dan yang ketiga adalah mixed method design. Mungkin Anda baru sedikit agak mengenal yang ketiga ini. Yang ketiga itu coba naik ke atas lagi ini. Yang mix itu mungkin ini. Mix itu adalah gabungan antara kuali dan akhirnya dia menjadi mix ya. Nanti akan saya terangkan satu persatu dengan contoh sekalipun. Jadi ada 3 payung ini, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan mixed method design. Oke, next. Lanjut ini. Coba lanjut nih. Oke, nah ini kuantitatif ya. Kalau Anda baca sekilas, kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positifan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, mungkin Anda bisa lihat di sini biasanya di dalam kuantitatif ini Anda menggunakan pendekatan survei, Anda menggunakan pendekatan korelasi, Anda menggunakan pendekatan regresi. Nah, di sini ada beberapa nanti pembagiannya yang nanti lebih lanjut akan saya terangkan. Nah, pada kuantitatif ini biasanya analisis data itu menggunakan statistik. Ya, statistik itu Anda boleh menggunakan tool atau software SPSS kah? Anda menggunakan Minitab atau Anda menggunakan EMOS. Itu terpulang bagi kita mana yang lebih nyaman kita makainya. Lanjut ini. Oke. Nah, ini yang kalau kualitatif. Nah, kalau Anda orang-orang yang social science biasanya, yang kuantitatif biasanya lebih condong digunakan oleh kawan-kawan yang sains. Katakan yang kimia, yang biasanya fakultas ilmu pengetahuan dan matematik, atau fakultas teknik, atau fakultas ekonomi. Nah, kawan-kawan yang belajar di bawah payung fakultas ilmu sosial sains, ya, yang mungkin sejarah, mungkin pendidikan, atau mungkin yang social science, tergolong social science yang, nah biasanya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pada pendekatan kualitatif, Anda boleh menggunakan beberapa tipe kualitatif. Di antaranya adalah case study atau fenomenologi, etnografi, dan grounded theory. Nah, case study ini sebetulnya menarik juga, ya. Saya beberapa kali ada sekitar 4 jurnal yang menggunakan pendekatan case study. Nah, case study ini menariknya adalah Anda tidak perlu menggunakan informan yang banyak. Anda tidak perlu menggunakan responden yang banyak. Saya contohkan satu problem. Ada problem tentang kemerosotan akhlak moral gitu ya. Contohnya kita ingin mengkaji kenapa seseorang menjadi PSK gitu. Kenapa seseorang menjadi PSK? Kenapa kok dia menjadi PSK? Itu sebetulnya Anda tidak perlu mengambil data dari seluruh PSK se-Indonesia. Anda akan menghabiskan umur Anda. Habis umur Anda belum selesai data itu. Anda cukup menginterview seorang PSK yang mungkin Anda bisa dapatkan data dari beliau. Anda boleh kaji dari beberapa perspektif. Mungkin kita beranggapan sekarang, oh mungkin dia menjadi PSK karena kematian suami. Mungkin dia jadi PSK karena himpitan ekonomi. Mungkin dia jadi PSK mungkin karena ada pengalaman kekerasan seksual. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab melalui 6 proses ilmiah yang telah saya terangkan di atas. Nah, pada kualitatif ini, Anda tidak perlu menggunakan populasi dan sampel. Nah, ini masih sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Banyak saya lihat artikel atau mahasiswa yang mengatakan kualitatif itu dia selalu pendekatan pengambilan informasi adalah pakai proporsi sampling atau snowball sampling. Tidak pernah ada di situ tuh kata-kata populasi, kata-kata responden, ya. Oke, next. Oke, nah ini
kuantitatif ya. Ini kuantitatif riset. Nah, kalau Anda menggunakan kuantitatif, Anda boleh banyak sekali pilihannya. Anda boleh menggunakan survei, Anda boleh menggunakan correlation, Anda boleh menggunakan ex post fact study, Anda boleh menggunakan komparatif, Anda boleh menggunakan evaluatif, Anda boleh menggunakan metodologikal, atau Anda gunakan eksperimen design, Anda boleh menggunakan pre-eksperimen, quasi-eksperimen, true eksperimen. Oke, next. Oke, ini sudah next. Ini. Oke, nah ini mungkin yang terbaru. Saya dulu membuat tesis, saya menggunakan mixed method design. Mixed method design ini adalah ada kurang lebih 4 kategorinya. Nah, nanti akan saya contohkan pada artikel saya yang nanti saya telah buat di slide ini. Coba next ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke salah satu contoh penelitian yang paling gampang saya lihat, yang paling mudah betul Anda memahami. Next. Oke, ini 11 komponen yang kalau yang 6 tadi itu 6 komponen yang harus kalian lalui kalau ingin menulis sebuah artikel ilmiah. Nah, yang 11 ini adalah item-item ya, 11 komponen di dalam sebuah artikel ilmiah. Tidak boleh lepas dari ini. Ada judulnya, ada nama afiliasi dan email, ada abstrak, ada kata kunci, ada pengenalan, ada pernyataan masalah, ada metodologi, ada hasil, kesimpulan, ucapan dan bukti dalam daftar pusaka. Oke, next ini. Ya. Coba lanjut ini. Oke. Coba ini lanjut nih. Oke, nah. Saya akan contohkan ini artikel saya dengan salah seorang mahasiswa PG PAUD. Anda boleh lihat, Anda boleh baca. Ini artikel saya dengan salah seorang mahasiswa PG PAUD yang sekarang masih semester 7. Ini sudah diterima ini. Ini artikel ini sudah diterima, makanya saya contohkan. Jadi ini sebetulnya bisa Anda aplikasikan ke seluruh jurusan yang Anda ambil sekarang di perguruan tinggi. Judulnya adalah 7 motivasi mahasiswa memilih jurusan PG PAUD di perguruan tinggi. Nah, kenapa tema ini yang kami padahal saya tidak orang PG PAUD loh. Saya ini orang pendidikan Islam. Nah, tapi saya menariknya karena kenapa seseorang memilih jurusan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini? Mungkin kalian yang jurusan ekonomi juga bisa mengambil tema ini. Kenapa seseorang mengambil ekonomi? Saya seringkali di kelas saya tanya mahasiswa, oke, silahkan acungkan tangan siapa yang mengambil jurusan yang dia pilih sekarang betul-betul motivasi yang dirinya. Itu hampir 70% mahasiswa masuk ke sebuah jurusan itu kecelakaan. Saya sebutkan bahasanya kecelakaan karena memang kenapa kamu memilih jurusan ini? Karena tidak lulus pada jurusan sebelumnya, Pak, gitu. Kenapa kamu masuk jurusan ini? Ya karena dulu saya mendaftar di ITB, dulu saya mendaftar di UI, gitu kan. Padahal sebetulnya jika seseorang, nanti kan saya contohkan, jika seseorang tidak memasuki perguruan tinggi berdasarkan minat dan motivasinya, itu nanti dia kalau bahasa sayanya itu dia salah kamar sebetulnya. Saya contohkan kepada saudara sekalian, saya ada mengajar di MKU di mata kuliah agama, kemudian saya melihat ada seorang mahasiswi saya, dia betul-betul cerdas orangnya, betul-betul cerdas. Kemudian saya tanya, dulu sekarang dia mengambil sebuah jurusan. Kemudian saya heran juga kenapa dia mengambil jurusan itu. Kemudian saya tanya, kenapa kamu mengambil jurusan ini? Kemudian dia mengatakan, dulu Pak, saya ingin mengambil jurusan kedokteran. Saya mengambil kedokteran di UI, mengambil kedokteran di UNAN, tapi tidak lolos. Makanya saya masuk ke sini. Nah, itu kan sebetulnya kecelakaan juga. Nah, makanya saya tertarik sebetulnya mengkaji motivasi ini. Nah, ini bisa Anda aplikasikan. Mungkin Anda yang jurusan fisika juga Anda bisa aplikasikan ke fisika. Kenapa orang mengambil fisika? Nah, ada yang lebih lucu, saudara. Apa yang lebih lucunya? Nah, begini. Banyak mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan guru. Nah, dia mengambil jurusan pendidikan guru, tapi dia malu ngomong di depan kelas. Coba Anda bayangkan. Dia mengambil jurusan pendidikan guru, tetapi dia tidak mau
setiap kita suruh ke depan, dia malu, dia tidak pede. Bagaimana mungkin seorang guru tidak pede dan tidak mau bicara di depan kelas? Nah, okey. Kalau anda lihat di sini ada 7 motivasi mahasiswa yang bisa berikan PGP di perguruan tinggi. Nah, di sini kami ada menulis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kami menulis di sini 8 orang, termasuk salah satunya dosen dari Australia, yaitu Miss Ingrid Brita Deborah Matthew. Ini juga harus kalian fahami, menulis itu sebaiknya berjamaah. Sebaiknya berjamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah itu maka pekerjaan itu akan jadi mudah. Pekerjaan. Kalau kita bicara dalam konteks Islam, ya, ini sebetulnya ajaran Islam, ya. Jadi di sini saya tidak perlu lagi mencek bagaimana bahasa Inggrisnya, abstraknya, karena sudah ada di sini salah satu native speaker dari Australia yang akan menceknya. Nah, karena hampir beberapa jurnal itu ada yang dibayar, jadi di sini ada yang punya ide. Ini ada 2 orang mahasiswa PAUD, ada Indana Al-Khaira, ada Nidia Audina, ini dia yang punya ide. Nah, saya yang membantu menulis, ya. Ada yang membantu membayarkan translatornya, ada yang membantu mencek bahasanya. Ini Pak Syafri ini pemateri kita yang kedua, dia pakar metodologi. Nah, gabungan dari seluruh penulis ini maka sempurnalah artikel ini, ya. Jadi ada judul, ada nama, afiliasi. Nah, abstrak juga. Abstrak ini saudara, coba naik ke atas sedikit. Ini masih abstrak ini, 5 menit lagi. Coba naik lagi ini. Coba naik ke abstraknya ini. Naik lagi ini. Abstraknya. Coba abstraknya ini. Abstraknya ini. Oke, stop. Nah, apa yang menarik saudara? Setelah kami melakukan penelitian, ya, kalau anda baca ini, penelitian ini adalah mixed method, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau anda mulai, setelah kami dapat kenapa, apa motivasi mahasiswa mengambil jurusan PG PAUD? Apa langkah kami yang pertama adalah saya suruh 2 orang mahasiswa PG PAUD ini menginterview teman-temannya di kelas. Nah, saya suruh kawan-kawannya, dia menginterview kawan-kawan di kelas, kenapa dia masuk PG PAUD? Nah, setelah kita interview 20 orang mahasiswa PG PAUD yang masuk PG PAUD di UNP, maka kita dapatkan 7 tema penting. 7-nya itu adalah satu adalah dorongan orang tua. Jadi dia masuk PG PAUD ini ternyata dorong orang tua dia. Yang kedua adalah peluang pekerjaan setelah lulus. Yang ketiga, dia menyukai dunia anak-anak. Yang keempat, ini yang menarik. Ternyata ada juga yang berfikiran, artinya apa, yang berpendapat, ini sungguh luar biasa, guru merupakan pekerjaan yang mulia. Kemudian yang keempat, betul-betul keinginan dirinya sendiri. Yang kelima itu keinginan menjadi guru. Dan yang keenam itu dia berfikiran peluang pekerjaan PG PAUD bagus setelah lulus. Dan yang terakhir adalah dia menilai jurusan PG PAUD ini tidak sulit atau menyenangkan, karena kan tepuk-tepuk tangan aja kan dengan PG PAUD ini. Itu mungkinlah. Kemudian kalau anda lihat ada persen di sini, ada 81,5%, 83%, itu artinya adalah data kuantitatif. Jadi hasil wawancara ini nanti kami jadikan sebagai angket untuk penelitian kuantitatif. Ini sudah sering kami lakukan beberapa jurnal saya dengan Afifah ini juga seperti ini. Coba next ini. Nah, ini 4 komponen pertama. Ya, ada judul, ada nama, afiliasi. Oke. Nah, ini contoh kita membuat latar belakang. Nah, kesalahan yang paling besar selama ini adalah selalunya kalau kita membahas tentang, saya sering betul saya baca, Anda biasanya kalau membahas tentang pendidikan selalu masuk undang-undang. Walaupun sebetulnya dia tidak penting sebetulnya, tapi wajib juga masuk undang-undang itu. Nah, hanya saja ketika Anda di dalam menulis sebuah artikel, Anda tidak perlu bertele-tele. Ya, Anda langsung tutup poin saja. Kalau Anda baca yang saya merahkan ini, perbincangan tentang motivasi selalu menarik untuk dikaji. Ya, jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada kurang lebih sekitar 7 referensi yang saya merahkan ini. Nah, itulah gunanya tadi saya suruh membaca literatur review. Nah, itulah gunanya. Tadi saya suruh membaca literatur review. Artinya
pihak jurnal akan menilai bahwasanya seorang autor begitu kayanya dia membaca sebelum dia menulis tentang tentang topik ini. Nah, ini boleh Anda pelajari. Nah, biasanya pihak jurnal akan meminta apa sih perbedaan artikel yang Anda buat ini dengan artikel sebelumnya. Kan jurnal tentang motivasi mungkin sudah ribuan dikaji orang. Jurnal tentang motivasi sudah banyak dikaji oleh peneliti. Nah, kalau Anda lihat pada paragraf ketiga, ada yang saya merahkan. Nah, selama ini di sini kami katakan adalah walaupun penelitian terkait motivasi mahasiswa pun telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya seperti Arif, Kopriyadi, Silaban, Umroh, Rizky Wibowo, namun peneliti itu hanya fokus pada hubungan motivasi diri mahasiswa dengan hasil belajar. Nah, padahal sebetulnya motivasi mahasiswa masuk perguruan tinggi itu tidak hanya ketika dia dalam proses belajar, tapi jauh sebelum dia mengambil sebuah jurusan. Nah, jadi artinya apa? Anda harus nampakkan apa perbedaan penelitian. Nah, di sini saya katakan perbedaan mendasar isu penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah para peneliti sebelumnya membahas kajian motivasi setelah masuk aktif sebagai peserta didik. Nah, sekarang kita membahasnya sebelum mereka masuk ke dunia perguruan tinggi. Next, Pak. Ya. Nah, ini metodologi. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, Anda boleh lihat di sini redaksi bahasanya. Nah, ini penelitian yang ada kualinya, ada data interviewnya, ada data angketnya. Jadi namanya adalah exploratory mixed method design, ya, exploratory. Jadi di sini kalau Anda menulis metodologi tidak perlu panjang-panjang. Satu paragraf ini sudah tergambar semuanya. Ada metodenya, ada pendekatannya, ada sumber data kualitatifnya, informannya siapa. Kemudian untuk kuantitatif siapa sumber datanya, kemudian data itu Anda ambil dengan apa? Di sini kami katakan data kualitatif kami ambil dengan wawancara, sedangkan data kuantitatif kami ambil dengan angket. Nah, di sini beberapa sudah kita nampakkan. Dan jangan lupa juga Anda membuat di sini dengan apa Anda menganalisis data tersebut. Di sini kami katakan kalau kuantitatif itu kami teliti dengan kami analisis dengan NVivo, sedangkan kuantitatif itu kami analisis dengan pakai SPSS. Perlu juga saya ingatkan adalah jangan Anda lupa jika Anda sudah mempublish artikel sebelumnya, Anda juga boleh menggunakan diri Anda sendiri sebagai rujukannya. Kalau Anda lihat di sini ada, saya lihat Enkizar et al juga, ada Amanda et al juga. Ini dua, artinya apa? Anda juga mensitasi diri Anda sendiri. Dan itu dibolehkan di dalam sebuah karya ilmiah. Next. Oke, nah ini contoh kami menampilkan data. Jadi tadi sudah saya bahas ada tujuh motivasi mahasiswa PG PAUD mengambil jurusan ini. Ada dorong orang tua. Nah, hasil interview itu kami jadikan sebagai angket di dalam kuantitatif. Nah, ini contohnya. Jadi kalau Anda murni mengambil angket itu dari ide Anda sendiri, Anda harus melihat nilai alfanya. Tapi karena ini murni dari hasil interview, Anda tidak perlu lagi melihat nilai alfanya. Anda tidak perlu lagi menilai berapa alfa akrobatnya, tidak perlu lagi. Karena ini sudah betul-betul dari. Nah, untuk data kualitatif ini, kami mengambil 20 orang mahasiswa untuk kami interview, maka keluarlah 7 ini. Untuk mengambil data kuantitatif ini, kami mengambil kurang lebih 100 orang responden mahasiswa PG PAUD, akhirnya keluarlah data-data seperti ini. Nah, Anda harus sederhanakan. Ya, kalau Anda lihat di layar ini, kami buat adalah apakah item-item di bawah ini termasuk motivasi Anda memilih jurusan pendidikan PG PAUD di perguruan tinggi. Maka dia akan jawab setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan seterusnya. Next ini. Oke, next. Lanjut ini. Lanjut Pak. Oke, nah ini contoh kita menampilkan apa? Contoh kita menampilkan nah, ini yang saya katakan menulis hasil penelitian itu di antara 6 rangkaian yang telah saya terangkan di atas, menuliskan hasil itu agak sedikit memakan waktu, bukan sulit, tapi memakan waktu. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir adalah ini Anda harus Anda harus
hasil penelitian tersebut Anda harus gabungkan ya, Anda harus dukung. Artinya Pak, penelitian Anda ini siapa yang mendukung? Nah, hasil penelitian Anda ini sama dengan siapa? Itu caranya. Cara kita menampilkan hasil penelitian ini pada pembahasan. Next. Lanjut Pak. Oke. Ini perlu kita catat, ini adalah kesimpulan. Ada sebagian jurnal, ada yang meminta penulis mengucapkan ucapan terima kasih, tapi sebagian jurnal tidak. Nah, bagi yang minta Anda boleh buat seperti ini ya. Nah, hasil penelitian tersebut tidak Anda mengulang teori lagi, cukup satu paragraf ya. Setelah perlu juga Anda gunakan bahasa yang tepat. Kalau Anda lihat di konten ini, penelitian ini telah berhasil mengungkap. Nah, itu bahasa-bahasa yang tidak ada masalah kalau Anda pakai. Artinya orang betul-betul meyakinkan pembaca akan apa yang telah Anda tulis. Di sini saya buat adalah penelitian ini telah berhasil mengungkap 7 motivasi mulia dalam memilih PGPOT dalam perguruan tinggi. Nah, kemudian kita tutup di belakangnya adalah saya menutup di belakangnya karena hanya ada 2 pekerjaan di dunia ini. Pertama adalah menjadi seorang guru dan kedua adalah pekerjaan selain guru itu sendiri. Karena semuanya bermula dan dimulai oleh seorang guru dan tidak ada pekerjaan yang lainnya di dunia ini tanpa ada pembelajaran dari seorang guru. Nah, ini statement-statement cara kita menulis, cara kita menghentak pembaca kita agar dia tertarik membaca jurnal kita. Kemudian ada ucapan terima kasih, kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka, ini juga artikel kami dengan FIFA ini ada Agusti Zafirah Anwar. Ini tentang jurnal pendidikan karakter melalui permainan congkak. Ini juga sudah. Nah, sekarang rata-rata jurnal meminta daftar pustaka itu harus ada doi-nya. Anda lihat ada yang warna biru di sini. Ya, sorry warna biru itu namanya doi. Doi itu sekarang sudah hampir seluruh artikel meminta seluruh jurnal kalau kita mengutip sesuatu dari sebuah jurnal dia minta doi-nya itu. Untuk Anda ketahui doi itu adalah identitas jurnal. Kalau identitas jurnal itu adalah ISN, kalau doi ini adalah identitas artikel. Ya. Next. Lanjut Pak. Oke, lanjut Pak, terus ke bawah. Nah, ini ada beberapa artikel yang sudah kita publish ya. Ini perlu juga 1 menit lagi saya sampaikan. Tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri sekarang. Ya, saya ada 2 jurnal saya di internasional itu jurnal tentang matematik, saudara. Kalau Anda lihat di sini ada Spirit of Mathematics Critical Thinking ya. Jadi tidak ada salahnya orang pendidikan Islam dia membahas matematik gitu. Atau sebaliknya, mentang-mentang dia orang matematik dia tidak membahas tentang karakter, tidak juga. Kami sudah buktikan. Samalah. Saya kadang-kadang banyak mahasiswa saya dari jurusan biologi contohnya, saya tantang begini. Cobalah kalian teliti dalam perspektif Islam bagaimana cara kita mengambil sampel di dalam penelitian biologi. Apakah kita katakan kita mengambil seekor katak itu ya. Apakah katak itu langsung kita sembelih? Nah, dalam konteks perspektif Islam tidak boleh. Apakah kita mengambil sampel itu kalau kita perlu hanya 1 ekor katak, apakah sekeranjang katak kita bunuh? Itu kan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, itu sebetulnya bisa kita mixkan antara sainsnya dan Islamiknya. Nah, penelitian saya tentang 7 motivasi mahasiswa mengambil jurusan PGPAUD tadi juga saya sudah aplikasikan ke jurusan pendidikan Islam. Kalau Anda lihat ada jurnal saya 2020 itu 7 Motivation of Student Selecting Department of Islamic Teaching Education in Public University. Nah, itu pun juga sudah publish di jurnal bereputasi internasional. Oke, next. Nah, ini beberapa ini ada kurang lebih sekitar 2 jurnal saya dengan Afifah dengan Aini. Ada jurnal yang di Universitas Negeri Yogyakarta itu sudah Sinta 3. Ada juga jurnal yang di Universitas Negeri Semarang. Nah, ini jadi itu mungkin sedikit pengenalan dari bagaimana kita menulis artikel, bagaimana kita mempublikasikannya. Next, Pak. Oke, ini itu saja mungkin. Kita ada sengaja tidak lama materi ini, kita boleh berdiskusi agar
waktu yang kita gunakan ini betul-betul ada manfaatnya. Itu saja, terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.